Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di Selamat Pagi Indonesia, nah ini masih dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami menghadirkan ada sosok inspiratif yang ada di Indonesia. Betul, kami ajak Anda untuk berkenalan dengan Agus Sutikno yang bertransformasi menjadi seorang pendeta dan mendedikasikan diri menebar kebaikan kepada para kaum papa, kemudian PSK dan juga transpuan ya. Di mana sosok inspiratif ini kami hadirkan dalam segmen khusus Hari Kemerdekaan Indonesia berikut ini. Halo, nama saya Agus Sutikno. Saya seorang pendeta jalanan yang ada di Indonesia dan saya selama 16 tahun mengabdikan hidup saya kepada orang susah yang ada di Kota Semarang. Sebenarnya sih nggak ada niat, nggak ada satu kepikiran, apalagi dengan kondisi fisik saya yang udah ancur-ancuran gini jadi seorang pendeta. Kenapa orang yang hancur, orang yang jahat, dan orang yang dalam tanda petiknya orang-orang yang hidupnya rusak itu bisa dipilih Tuhan? Menjadi seorang, dalam bahasa saya itu menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi sekali lagi saya tuh nggak ada kepikiran, nggak ada niat, apalagi timbul dalam pikiran hati nggak ada jadi seorang pendeta. Sampai akhirnya saya masuk yang namanya sekolah pendeta itu tahun 2004. Saya itu salah satu mahasiswa yang sampai hari ini itu ditolak. Maksudnya ditolak itu apa ya? Dalam bahasa saya itu nggak dipraktekkan. Karena dengan kondisi yang seperti ini, garis besarnya adalah gereja nolak. Ya setelah itu saya harus fokus. Jadi mulai tamat kuliah itu saya kembali kepada hidup yang dulu, kumpul sama anak-anak pengamen jalanan dengan Agus yang berbeda. Saya ini bukan baik, saya ini adalah orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak, orang-orang yang pokoknya di mata Tuhan tidak baik. Dan dalam bahasa umumnya itu saya mendapat hidayah. Pastinya ya dengan kondisi fisik yang seperti ini pastilah. Entah itu orang-orang agama, entah orang awam pasti ketika mereka melihat orang-orang yang modern kayak saya, ya itu pasti dicap orang nggak baik, orang nggak benar, seorang pemabuk, seorang pemakai dan sebagainya. Sampai hari ini itu mungkin melekat. Secara pikiran ya sakit. Kan gini, saya ini kan dulunya rusak nih, kepingin hidup benar, kembali ke masyarakat. Tapi ketika orang kayak saya mau berusaha benar, tapi dari kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh agama sendiri meng-cancel pergerakan saya bahwa kamu tetap orang nggak baik dengan kondisi kayak gitu. Pengabdiannya ya bagaimana saya itu bersama mereka, hidup sama mereka, tinggal bersama mereka, juga saya ini menjadi bapak bagi mereka. Jadi saya ini sampai hari ini
menjadi bapak bagi orang-orang yang miskin, menjadi bapak bagi orang-orang yang hidupnya hancur. Puji Tuhan nih, anak-anak yang diasuh mulai bayi tanpa bapak, sampai anak-anak, sampai remaja, dewasa, orang tua jompo, kurang lebih 200-an. Itu beda dengan yang namanya PSK, banci beda lagi. Saya punya yayasan namanya Hati Bagi Bangsa, dan itu menampung orang-orang yang susah. Mereka semuanya Islam, dan aku tidak pernah bicara soal agama. Jadi yang aku sampaikan kepada mereka cuma satu, yaitu kemanusiaan. Jadi kalau menurut saya kemanusiaan itu di atas keagamaan. Dulu memang seperti itu. Bahkan ada banyak orang yang bilang, wah jangan-jangan anak-anaknya masuk gereja, jangan-jangan anaknya masuk Kristen, jangan-jangan masuk agama Kristen. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada. Mereka tetap Islam, mereka tetap Muslim. Karena bagi aku, ya itu gak penting. Yang penting bagaimana hidup saya ini, dalam bahasa saya itu, menjadi berkat bagi mereka. Saya lebih ke arah yang namanya sekolah pendidikan formal, karena bagi saya pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, baik itu anaknya orang gelandangan, anaknya seorang pelacur pun ya berhak untuk sekolah. Susah ngomongnya. Pelan-pelan aja. Susah lah ngomongnya. Kan ada seorang pelacur itu hamil 5 bulan, dan ketika melahirkan mereka ditolak oleh rumah sakit. Bukan tolak sih, tidak dikasih surat keterangan lahir itu. Setelah 4 tahun setelah 4 tahun saya berjuang, dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah masuk sekolah, juga masuk udah dapat akte kelahiran. Ini kan sebagai contoh aja bahwa siapapun, seburuk apapun kalian, kalaupun kamu mau mengubah hidupmu, pasti akan jadi orang-orang yang kayak saya. Saya lebih suka tato suku, etnik, karena saya begitu cinta dengan bangsa Indonesia. Makanya saya buat yayasan namanya Hati Bagi Bangsa. Ya, bisa itu ya. Iya, bahasa Bali sih. 18. Aku sejak ketemu sama Mas Agus dulu waktu aku kerja di TI Dunia Malam gitu. Ya takut karena badannya semua tato. Setelah aku lihat dia baik sama aku gitu, suka membantu, sosialnya tinggi, nggak sama waria juga, sama masyarakat umum dia juga berbagi gitu loh. Mas Agus itu orangnya baik sama kaum waria gitu loh di Semarang. Penilaianku sama Mas Agus ya positif aja sih, karena dia aku anggap kayak teman atau kakak gitu. Di mata aku sekarang dia ya baik. Di mata saya Mas Agus kakak terbaik bagi aku.
waktu ketemu Om Agus tuh kalau lihat dari covernya serem. Soalnya kan tatoan ya. Pasti orang-orang mikirnya kayak ih serem tatoan gitu. Pasti kayak galak. Ternyata enggak. Om Agus tuh apa ya? Karakternya tuh kuat banget di sini, kayak tangguh gitu, kayak berkarisma banget. Terus apa ya? Sosok ayah banget bagi saya gitu. Kayak ngajarin kita tentang apa sih arti kebaikan, berbagi gitu tanpa adanya ikatan seorang saudara gitu. Om Agus sering bilang ke kita semua kalau kita tuh nggak usah mandang orang kalau mau menolong gitu. Yang penting kita tuh niat dari hati, bukan nggak disuruh gitu, enggak. Kan gini, saya kan dikatakan bapak bagi mereka. Jadi harapan bapak bagi anak-anaknya adalah mereka masih tetap berjuang dalam hidup, sekalipun mereka di tengah-tengah masyarakat ditolak. Jadi harapannya saya seperti itu, juga harapannya mereka dari sekolah mereka sampai bisa masuk kuliah. Dan kalaupun saya masih hidup, saya ingin melihat ada satu mereka yang bisa dikatakan mereka sukses. Kalau rencana ke depan, saya ingin punya rumah sendiri, tempat sendiri bagi anak-anak itu. Karena kan selama ini kan saya kan nyewa. Ya kalau bagi aku ya itu sudah sudah membuat aku senang banget, bahagia banget bisa kumpul dengan anak-anak itu. 150 orang anak itu. Bahagia bagi saya itu ketika saya bisa membantu orang, nolong orang ketika dia susah.